Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan Ananda. Kita masuk ke dalam tema, yakni tema masih tema 3 berkenaan dengan pelajaran IPS, ya, IPS KD 3.4 dan 4.4. Manfaat proklamasi kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi manfaat proklamasi kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Proklamasi kemerdekaan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Maksudnya apa? Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Ya, merdeka itu dalam artian bebas, ya, bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi kemerdekaan dapat mewujudkan rakyat rakyat yang makmur dan sejahtera karena masyarakat bebas berkarya dan menambah wawasannya. Ya, inilah manfaat dari sebuah kemerdekaan. Kalau seandainya seorang tidak merdeka, maka dia tidak bebas. Tidak bisa sekolah, ya, penuh dengan aturan-aturan yang tidak akan memberikan manfaat pada dirinya, maka itu salah satu bentuk penjajahan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Jadi kebesaran sebuah negara dilihat dari rakyatnya yang sejahtera. Agar sejahtera, maka masyarakat wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban agar tujuan tercapai. Yang bahu-membahu di sini maksudnya kerjasama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu dan bekerja keras mencapai tujuan. Nah, inilah salah satu syaratnya. Jadi mereka harus bersatu dan bekerja keras untuk mencapaikan target yang mereka upayakan. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dari hal spiritual, ya, maju dalam hal spiritual. Spiritual ini berkaitan dengan keagamaan seseorang. Intelektualnya, pemikirannya, sosialnya. Kalau sosial ini saling membantu dengan satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Dan juga finansialnya. Jadi ada spiritual, intelektual, sosial dan finansial. Finansial ini berkenaan dengan keuangan. Maka jika ini terkumpul, barulah mereka akan dikatakan sejahtera. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia. Ya, negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yaitu dapat menciptakan keadaan rakyat yang seimbang dan teratur. Ya, teratur bisa terwujud karena adanya, ya, masyarakat sejahtera, sehingga dengan kesejahteraan tersebut akan berimbas kepada keteraturan hidupnya, seimbang, tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Adapun manfaat proklamasi dalam berbagai bidang kehidupan, kita lanjutkan lagi. Adapun manfaat proklamasi dalam berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat antara lain. Yang pertama, jadi kembali kepada judul, manfaat proklamasi kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Yang pertama adalah dalam bidang sosial budaya. Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri dan berpendidikan dan mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Maka dengan kemerdekaan tersebut, ya, negara kita memberikan peluang, bahkan negara kita mencanangkan, mengupayakan bahwasanya ada pendidikan wajib belajar 9 tahun. Maka dianggarkanlah dana-dana untuk pendidikan tersebut. Ini bukti bahwasanya ketika manusia Indonesia telah merasakan kemerdekaan, mereka dituntut untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri dan berpendidikan, serta juga mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, ya, ekonomi, proklamasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan pekerjaannya. Ya, terserah apa pekerjaannya. Ya, kalau seandainya dalam bidang pendidikan dahulunya, itu orang-orang terdahulu dilarang untuk sekolah. Mereka sekolah akan mendapat intimidasi ataupun tekanan dari
dari yang menjajahnya, dari Belanda dan segala macamnya. Hal ini mungkin bisa kita dengar dari orang-orang tua kita, bagaimana dahulu semasa zaman penjajahan. Dan juga dalam bidang ekonomi ini, ya, manusia Indonesia itu diberikan kebebasan untuk melakukan usahanya, ya, dari pekerjaan yang dia tekuni, terserah mau usaha apa. Nah, kalau dahulu itu bisa kita lihat bagaimana ketika Jepang memasuki Indonesia lalu menjajah masyarakat Indonesia, mereka dipekerjakan secara paksa, ya, secara paksa tanpa diberi upah. Sebagai contoh, yang pernah mungkin memasuki lubang Jepang di Bukit Tinggi, itu bisa kita lihat bahwasanya banyak terowongan, ada puluhan kilometer terowongan dalam gua, ya, bukan dalam gua, dalam bukit dibuatlah lubang di sana, ya, mungkin yang pernah menyaksikan seperti itu, gelap, dan itu semuanya dikerjakan oleh orang-orang Indonesia dahulunya, dikerjakan memecah batu, diangkat segala macamnya. Maka ini bekerja akan tetapi tidak memperoleh penghasilan dari apa yang dia kerjakan. Nih, yang ketiga, dalam bidang politik, ya, Proklamasi Bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan yang baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini dalam bidang politik. Ya, bidang politik ini berkenaan dengan bidang tatanan negara kita, ya. Diperbolehkannya kita melaksanakan pemilihan, ya, pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan segala macam, dan itu seterusnya. Nah, yang keempat, dalam bidang pendidikan, proklamasi bertekad untuk memajukan kehidupan rakyat agar menjadi rakyat yang pintar, jauh dari keterbelakangan dan merata bagi setiap warganya dengan tidak ada pembatasan ataupun hukum diskriminasi. Nah, jadi masyarakat pemerintah Indonesia melaksanakan, menyebarkan dan juga mengupayakan supaya masyarakat Indonesia ini menjadi orang-orang yang pintar, jauh dari keterbelakangan. Keterbelakangan ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, ya. Dan pendidikan ini merata, baik itu yang berada di desa maupun di kota, mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal pendidikan, dan tidak ada pembatasan atau hukum diskriminatif, diskriminasi, atau tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, semuanya merata. Dan inilah yang diupayakan oleh pemerintah kita. Nah, jadi inilah manfaat proklamasi kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian yang bisa Pak sampaikan untuk materi IPS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.